Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 361-370. Dia juga tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Aneh rasanya melihat Geralt seperti itu. Bagaimana mungkin Geralt tidak tertarik pada gadis sepertiku? Dia masih belum bisa menerima kenyataan itu. Dia sengaja mengirim pesan kepada Yakob untuk menjemputnya hanya untuk menunjukkan kepada Geralt bahwa dia tidak semudah itu didapat. Gadis-gadis seperti itu, selama mereka tertarik pada Anda, mereka akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan perhatian Anda. Namun, Geralt tidak mengerti hal-hal seperti itu. Ketika dia mengembalikan gelang itu, dia berharap Geralt akan menghentikannya, tapi ternyata tidak. Dia bahkan telah mengambil kembali gelang itu, dan ketika Gia dijemput oleh pria lain, dia juga tidak mengatakan apa-apa. Gia benar-benar kesal dengan Geralt. Bagaimana mungkin dia masih ingin makan malam dengan Yakob? Karena itu, dia benar-benar ingin keluar dari mobil. Yakob tercengang saat melihat Gia keluar dari mobilnya dan memanggil taksi. Dia berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang dia katakan yang membuatnya marah. Sementara itu, Geralt sudah kembali ke asramanya sendiri. Dia melihat Harper meroka di balkon sambil menggaruk kepalanya. Tampaknya agak kesal, dan Benjamin menemaninya. Ada apa, Harper? Geralt berjalan ke arah mereka. Oh, kamu kembali. Dengar, masalahnya, ujian akan datang, dan Ibu Hailey akan datang ke Maybury. Mereka bahkan mengharapkan saya untuk kembali bersama mereka. Hailey memberitahu ibunya tentang kami, dan ibunya bersikeras untuk menemuiku. Geralt tersenyum. Bukankah hal yang baik untuk melihat orang tua pacarmu? Anda harus merayakannya. Bagaimana itu hal yang baik? Aku tahu apa maksud Hailey saat dia bilang ibunya akan datang. Dia ingin aku mengatur tempat untuk ibunya. Dan jika ibunya bahagia, dia mungkin masih akan sedikit memujiku. Tapi jika ibunya tidak bahagia, kita mungkin akan putus setelah lulus. Harper sangat bermasalah dengan masalah ini. Saat ini, menjalin hubungan bisa jadi sulit. Orang selalu mengatakan bahwa ibu mertua adalah makhluk yang paling merepotkan untuk menyenangkan. Dan itu bisa jadi sangat benar. Meskipun keluarga Harper cukup kaya, cukup sulit untuk menemukan tempat yang bagus untuk dikunjungi di Maybury. Geralt juga tidak tahu bagaimana membantunya karena Maybury Commercial Street telah dijual, dan Wayfair Mountain Entertainment bukan miliknya lagi. Mungkin dia bisa membantunya seperti bagaimana dia membantu Benjamin terakhir kali dia datang berkunjung. Apa rencanamu, Harper? Tanya Geralt. Aku sudah memikirkannya dengan Benjamin sekarang. Kalian berdua bisa ikut denganku untuk menjemput Ibu Hailey. Saya telah mengatur hotel yang bagus. Dan saya tahu bahwa York North Mountain mengadakan acara besok malam. Aku akan membawa mereka ke sana, kata Harper. Geralt menganggukkan kepalanya. Geralt tidak tahu tentang acara yang akan berlangsung besok karena bagaimanapun itu diselenggarakan oleh desa sendiri dan Zack tidak perlu melaporkan kepadanya tentang hal-hal seperti itu. Baik-baik saja, maka beritahu saya jika Anda memiliki permintaan lain. Saya akan mencoba yang terbaik, kata Geralt. Harper langsung merasa lega, dan dia menepuk bahu Geralt. Ibu Hailey akan tiba keesokan paginya. Geralt, Benjamin, dan Harper bertemu dengan Hailey dan teman sekamarnya di luar sekolah pagi-pagi keesokan harinya. Harper memang menyebutkan bahwa akan aneh dan canggung jika hanya dia dan Hailey yang akan menjemput Ibu Hailey. Tetapi jika ada sekelompok dari mereka, itu akan tampak lebih seru dan menyenangkan. Geralt agak terkejut ketika dia melihat gadis-gadis lain. Salah satunya adalah Alice. Yang lain yang menatapnya adalah Jocelyn. Dan ada gadis lain yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Hei, Harper dan Geralt. Ada seseorang yang ingin saya perkenalkan kepada kalian. Ini adalah teman sekelas SMA saya, Mei. Ibu Mei akan datang bersama ibuku. Dan Mei akan bergabung dengan kami, kata Hailey. Mei sangat cantik. Dia benar-benar tahu cara mendandani dirinya sendiri meskipun dia tidak cantik alami seperti Alice. Tetapi jika dibandingkan dengan Jocelyn, dia pasti jauh lebih cantik. Senang bertemu denganmu, Mei. Saya pikir kita pernah bertemu sebelumnya, kata Harper. Mei dengan lembut menganggukkan kepalanya dan bertanya,
Bagaimana kita akan menjemput Hailey dan ibuku nanti? Kami akan memanggil Uber, jawab Harper. Apa, Uber? Anda tidak punya mobil. Saya pikir pacar Hailey akan seperti saya juga. Persyaratan minimumnya adalah memiliki mobil, kata Mei dengan sinis. Meskipun Mei dan Hailey adalah teman masa kecil, jelas bahwa mereka tidak banyak berinteraksi di sekolah hanya dengan bagaimana Harper menyebutkan bahwa mereka hanya pernah bertemu sekali sebelumnya. Hanya saja mereka tidak punya pilihan karena ibu mereka datang ke kota bersama, dan mereka harus menjemput mereka bersama. Itu normal bagi anak perempuan untuk membandingkan apa yang mereka miliki satu sama lain terutama ketika mereka datang dari kota kecil untuk belajar di kota besar. Faktanya, teman sekamar Hailey sangat cantik, dan itu membuat Mei semakin cemburu. Dia menjadi sangat kasar dengan kata-katanya. Harper belum membeli mobil, pacarmu sudah melakukannya. Hailey tidak terlalu senang, tapi dia tetap bertanya padanya. Mei dan Hailey sama-sama berasal dari keluarga kelas atas. Oleh karena itu, tidak banyak yang bisa mereka bandingkan dalam hal keuangan, dan Hailey selalu lebih baik dalam studinya dibandingkan dengan Mei. Tetapi sekarang setelah mereka berada di universitas, ada lebih banyak hal untuk dibandingkan. Ya, dia melakukannya, hanya Audi A4L. Awalnya, dia ingin mendapatkan Porsche seri 7 karena semua temannya mengendarainya, tapi saya bilang A4L sudah cukup bagus. Dia hanya berkompromi karena dia sangat mencintaiku. Mei menyilangkan tangannya saat dia melirik ke arah Alice dan yang lainnya. Terlihat sangat puas. Jocelyn dan yang lainnya tidak terlalu peduli. Hailey menganggukkan kepalanya. Wow, teman-teman pacarmu baik-baik saja. Tentu saja, sangat berbeda dari teman-teman Harper. Jangan bahas ini lebih jauh, kata Mei. Tepat ketika dia selesai berbicara, dia melihat ke halaman sekolah dan terkejut. Pacarku dan teman-temannya ada di sini. Audi A4L warna putih berhenti di depan mereka dan menurunkan kaca jendela. Dan seorang pemuda modis turun dari mobil. Jais, Anda akhirnya di sini. Di mana teman-temanmu? Saya meminta mereka untuk pergi dan memesan hotel terlebih dahulu. Setelah menjemput Bu Leni, kami bisa membawanya ke hotel untuk menyegarkan diri dan makan siang di sana. Setelah itu, kita akan keluar untuk bermain. Saat Jais berbicara, dia melihat Alice dan Jocelyn berdiri di belakang Hailey. Hai cantik, aku yakin kalian adalah teman Hailey, kan? Bagaimana kabar kalian? Tanya Jais. Kami baru saja membicarakannya sekarang. Harper tidak punya mobil, jadi mereka berencana menjemput Ibu Hailey dengan Uber, kata Mei. Bagaimana kalau kalian ikuti aku karena mobilku masih bisa memuat 3 penumpang lagi? Mau bergabung dengan kami? Gadis-gadis. Jais hanya bertanya karena dia menganggap Alice dan Jocelyn sangat cantik, dan dia ingin menyenangkan mereka. Namun, sebelum Hailey dan yang lainnya sempat mengatakan apapun, Mei langsung menolak tawarannya. Maaf, tapi di mana ibuku akan duduk jika mobilnya penuh? Dan jangan lupa bahwa 2 teman sekamarku yang lain akan bergabung dengan kita juga. Mei cemburu saat melihat bagaimana Jais memandang Alice dan yang lainnya. Tidak apa-apa. Mei, kami akan naik Uber. Hailey tidak ingin menimbulkan masalah. Baik-baik saja maka, kami akan pergi dulu. Jadi tidak apa-apa jika kalian sedikit terlambat. Kemudian, kita semua akan menuju hotel yang telah dipesan Jais, dan kita bisa makan siang di sana. Karena ada cukup banyak dari kita, saya katakan kita harus membagi tagihan. Apakah itu tidak apa-apa? Kata Mei. Tentu, Hailey mengangguk. Mei menunggu 2 teman sekamarnya tiba sebelum mereka pergi. Sementara itu, Gerald dan yang lainnya menunggu sampai Uber mereka datang dan kemudian menuju ke stasiun. Lihat wanita itu, dia sangat bangga hanya karena pacarnya mengendarai Audi A4L. Dia tidak tahu bahwa yang kita butuhkan hanyalah panggilan telepon dari Alice dan Silas akan datang kapan saja. Jocelyn mendengus. Jocelyn, apa yang kamu bicarakan? Aku sudah lama tidak berhubungan dengan Silas. Alice melirik Gerald saat dia menjawab. Saya dengar Mayberry Commercial Group dijual tidak lama setelah ayah Silas datang. Sayang sekali bahwa perusahaan besar seperti itu hilang dalam waktu singkat. Namun, jika Silas ada di sini, aku cukup yakin itu akan membungkam Jais dan Mei. Kata Jocelyn. Apapun yang dikatakan Jocelyn adalah salah satu alasan mengapa Alice mengabaikan Gerald. Semua orang tahu bahwa Mayberry Commercial Group adalah milik Mark Crawford.
Meskipun dia tidak yakin apakah Geralt benar-benar Crawford, dia sangat menginginkannya. Kecuali, setelah apa yang terjadi dengan Mayberry Commercial Group, Alice tidak benar-benar percaya bahwa Geralt adalah Crawford. Oleh karena itu, dia tidak pernah benar-benar berkomitmen untuk itu. Tetap saja, Alice sangat peduli dengan kesannya ketika dia berada di sekitar Geralt. Dia tidak pernah benar-benar berhubungan dengan Silas lagi. Tetapi setelah apa yang dikatakan Jocelyn, dia takut Geralt mungkin salah paham. Tidak peduli apa itu, Geralt masih kaya. Hanya saja dia tidak terlalu peduli tentang apapun. Dan dia juga tidak banyak bicara. Mereka semua sampai di stasiun sekitar pukul 10 pagi. Hei, Nyonya Ians, aku dengar dari Mei kalau Hailey juga punya pacar, kan? Maaf aku tidak sempat menanyakan ini di kereta barusan. Lagi pula, apa yang dilakukan keluarganya? Apakah dia kaya? Dua ibu rumah tangga yang tampan berjalan keluar dari stasiun kereta. Mereka berdua berusia awal 40-an tetapi masih tampak seperti berusia 30 tahun. Aku juga tidak yakin. Hailey tidak banyak bercerita padaku. Dan itulah mengapa aku di sini. Tapi saya percaya itu tidak bisa terlalu buruk. Lagi pula, nilai Hailey sangat bagus. Kata Ibu Hailey. Ibu Mei tidak terlalu senang. Meskipun Mei secantik Hailey, Hailey benar-benar pandai dalam studinya dan memiliki kepribadian yang hebat. Hailey, pada kenyataannya, jauh lebih baik daripada putrinya sendiri. Yang berarti bahwa pacarnya juga harus sebaik dia. Ibu Mei tahu bahwa itu tidak ada bandingannya. Kamu benar, pacar Hailey pasti lebih baik dari Mei. Putriku tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan putrimu. Kata Ibu Mei. Mei dan Hailey telah menunggu di luar pintu keluar. Bagaimana perjalanannya? Bu, bagaimanapun. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada pacar saya, Jace Warren. Senang bertemu denganmu, Nyonya Lenny. Saya Jace Warren. Anda bisa memanggil saya Jace. Tolong izinkan saya membantu Anda dengan barang bawaan Anda. Jace segera mengambil barang bawaannya. Apakah ini mobilmu? Jace. Ibu Mei terkejut saat melihat kunci mobil di tangan Jace. Ya, aku baru saja membelinya bulan lalu. Jace tersenyum. Ibu Mei melirik ke arah Ibu Hailey. Bu, ayo pergi. Kita akan ke hotel bersama. Hailey tersenyum. Ada sopir. Apakah ini pengemudi Harper? Ibu Hailey cukup tercengang ketika melihat pacar Mei menjemputnya dengan Audi A4L. Ibu Hailey melihat perjalanan calon menantunya. Meskipun itu hanya dua Volkswagen Magotan, sepertinya dia punya sopir. Dan dia pikir itu tidak terlalu buruk. Dia benar-benar berpikir bahwa mereka berdua adalah pengemudi Harper. Tetapi Harper tidak terlihat seperti orang kaya. Kalian datang atau tidak? Bisakah kalian cepat? Aku punya 2 drive lagi. Salah satu pengemudi menjadi kesal. Ibu Hailey dan Mei sama-sama tercengang. Ini hanya Uber, Bu. Hailey tidak terlihat sangat nyaman. Harper juga sedikit malu. Dan dia menundukkan kepalanya. Apa? Saya pikir itu adalah sopir keluarga Harper. Saya tidak pernah berpikir itu hanya Uber. Ibu Mei tampak agak senang ketika dia melihat keluar jendela mobil. Bu, masuk ke mobil saja. Harper, tolong di depan. Hailey tahu bahwa akan lebih canggung jika mereka terus tinggal di sana. Kenapa membiarkan dia duduk di depan? Minta dia masuk ke mobil di belakang. Ibu Hailey memelototi Harper. Mereka akhirnya meninggalkan stasiun. Aku mengacaukannya dengan sangat keras. Ini semua sudah selesai. Harper menggaruk kepalanya dengan putus asa saat dia masuk ke mobil lain. Geralt menepuk pundaknya dan berkata, "Jangan terlalu kesal. Yang akan Anda nikahi adalah Hailey, bukan Ibu Hailey. Benjamin dan aku selalu ada untukmu. Jangan khawatir." Oke, tidak peduli apa itu. Kamu harus membantuku hari ini, Geralt. Harper kehabisan ide. Geralt tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menganggukkan kepalanya. Tak lama kemudian, mereka semua telah sampai di hotel. Setelah mengetahui bahwa Jace yang memesan hotel, Ibu Mei sangat senang. Ibu Hailey, di sisi lain, sangat kecewa. Yakob, kalian pasti sudah lama menunggu. Nyonya Lenny ada di sini bersama teman sekamar Mei. Mereka pergi ke ruang makan yang mewah. Dan Jace mulai memperkenalkan orang-orang yang hadir. Nyonya Lenny, ini semua temanku. Ini Yakob, kepala asrama kami. Keluarganya memiliki perusahaan. Dan dia merawat kami dengan sangat baik.
Hai, senang bertemu kalian semua. Ibu Mei sangat senang ketika dia mengetahui bahwa dia berhubungan dengan begitu banyak orang kaya. Yakob memperkenalkan dirinya kepada Ibu Mei terlebih dahulu dan kemudian menyapa Hailey dan yang lainnya. Yakob kaget saat melihat Geralt di sana. Geralt juga terkejut. Ini adalah suatu kebetulan. Kita bertemu lagi, Yakob. Geralt tidak menyangka bahwa orang yang terus dibanggakan Jace sebenarnya adalah Yakob. Tapi sekali lagi, hanya ada beberapa siswa yang mengendarai Porsche seri 7 di sekolah mereka, dan salah satunya adalah Yakob. Yakob tidak terlalu senang ketika melihat Geralt. Awalnya, Geralt mempermalukannya di depan banyak gadis di tempat sarapan. Dan kemudian, Yakob mengetahui bahwa Geralt cukup dekat dengan dewinya, Gia. Termasuk kejadian yang terjadi kemarin di mana Gia mengatakan dia akan makan malam dan kencan film dengan Yakob di depan Geralt. Tapi setelah mereka meninggalkannya, Gia langsung turun dari mobil seperti orang yang berbeda. Yakob merasa tidak enak tadi malam, dan dia sampai pada kesimpulan bahwa Gia mungkin telah memanfaatkannya. Yakob merasa tidak enak sejak saat itu, dan dia ingin mengambil kesempatan ini untuk bersantai. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat Geralt di sini. Yakob tersenyum tipis ketika dia menawarkan Geralt dan yang lainnya tempat duduk. Kamu harus istirahat sebentar, Yakob. Biarkan Jace melakukan semua pekerjaan. Kami telah memberi Anda cukup banyak masalah untuk hari ini. Ini cukup memalukan untuk membuatmu bekerja lebih banyak lagi. Apakah saya benar, Nyonya Ians? Lihatlah teman-teman Jace. Mereka begitu baik dan rendah hati. Saya percaya mereka sangat dekat dengan Jace. Jangan khawatir tentang biayanya. Oke, Jace dan Mei bisa melakukannya. Ibu Mei memuji Yakob dan berbicara dengan Ibu Hailey pada saat yang sama. Namun, Ibu Hailey tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia kesal sejak awal. Baik keluarga Hailey dan Mei sama-sama baik-baik saja di kota mereka. Faktanya, Hailey bahkan sedikit lebih baik daripada Mei. Oleh karena itu, Ibu Hailey datang ke sini dengan sangat bangga. Dia berpikir bahwa calon menantunya akan membawa sopir pribadinya sendiri untuk menjemputnya. Dan Ibu Mei akan sangat iri dengan calon menantunya. Namun, semuanya tidak berjalan seperti yang dia rencanakan. Ibu Hailey benar-benar ingin menggali lubang dan menyembunyikan dirinya. Harper bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Jace, dan bahkan lingkaran sosial mereka sangat berbeda. Yakob sudah menjadi masalah besar. Sementara teman Harper di sisi lain adalah Benjamin dan Geralt. Benjamin terlihat baik-baik saja dengan kacamatanya dan semuanya. Tetapi Geralt benar-benar terlihat seperti lelucon. Ibu Hailey sangat kecewa. Tiba-tiba, Yakob angkat bicara. Jangan khawatir soal uang, Bu Ians dan Bu Leni. Kami akan menanganinya. Dan selama kalian berdua bahagia, aku tidak keberatan membayar semuanya. Yakob harus bersikap seperti pria terhormat karena bagaimanapun, ada dua gadis cantik di sekitarnya. Oh tidak, ini tidak benar, Yakob. Bahkan jika Jace harus membayar semuanya, Harper tidak akan senang karenanya. Apakah saya benar, Harper? Ibu Mei memandang Harper. Ya, kita harus membagi tagihannya. Harper menganggukkan kepalanya. Membagi tagihan terdengar bagus. Saya ingin mencoba hidangan terbaik Mayberry. Ibu Mei segera memesan beberapa signature dish dan kemudian meminta Ibu Hailey untuk memesan juga. Ibu Hailey memesan lebih banyak hidangan daripada Ibu Mei. Segala sesuatu di atas meja hampir $5.000, dan Harper mulai mengkhawatirkannya. Geralt tahu tentang situasinya dan dengan demikian, dia diam-diam mentransfer $2.000 ke rekening Harper dan menyuruhnya untuk tidak khawatir tentang hal itu. Tepat ketika dia telah mentransfer uang itu ke Harper, dia menyadari bahwa Alice dan Jocelyn telah mengawasinya, dan mereka berdua menatapnya dengan kaget. Alice dan Jocelyn telah mengamatinya dengan tenang selama ini. Sebelum mereka melihat jumlah uang di rekening banknya, mereka tahu bahwa dia bukan orang biasa, dan seperti yang mereka duga, dia memang sangat kaya. Mereka tidak pernah memiliki bukti sampai sekarang. Mereka melihatnya mentransfer uang itu ke Harper. Tetapi mereka masih tidak tahu berapa banyak uang yang tersisa di rekeningnya karena terlalu banyak nomor. Gadis-gadis, apa yang ingin kalian berdua miliki? Apakah Anda ingin anggur? Saya memesan ini hanya untuk para wanita. Dan jangan khawatir, saya dapat mengirim kalian kembali nanti. Yakob memandang Alice dan Jocelyn.
Dia percaya bahwa mereka tahu dia hebat. Namun, Alice dan Jocelyn langsung menolak tawarannya. Tidak apa-apa, kami baik-baik saja. Alice segera menatap Geralt dan berkata, Geralt, apa yang ingin kamu miliki? Biarkan aku mengambilkannya untukmu. Yakob bingung dan terpana. Mengapa semua dewi memperlakukan Geralt dengan sangat baik? Yakob belum pernah melihat Geralt sebagai pesaing. Tapi sekarang, sepertinya Geralt akan menjadi musuh terbesarnya. Yakob sebenarnya ingin mempermalukan Geralt di pertemuan itu. Tetapi Geralt tidak banyak bicara. Dan jika dia mencoba mendorong percakapan padanya, dia hanya akan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu hampir seperti meninju sekantong kapas. Setelah makan siang selesai, Hailey berencana menelepon Uber untuk membawa ibunya ke tempat dia akan menginap. Yakob melompat dan berkata, kamu tidak perlu naik Uber. Kami semua mengemudi di sini. Beritahu kami di mana Nyonya Leni tinggal dan kami dapat mengantar Anda semua ke sana. Ayo pergi ke tempat parkir bersama. Kalian para gadis bisa naik mobilku. Mobil saya besar dan nyaman. Yakob mengundang Alice dan Jocelyn. Gadis-gadis itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Saat mereka sampai di tempat parkir, Yakob mengeluarkan kunci mobilnya dan membuka kunci mobilnya. Dia kemudian masuk ke mobil dan menyalakan mesin. Saat dia hendak pergi, salah satu temannya berkata, Yakob, kamu harus hati-hati. Mobil di sampingmu terlalu dekat. Terus, itu hanya Pideon. Yakob ingin berjalan lambat pada awalnya. Tetapi setelah apa yang dikatakan temannya, dia merasa perlu untuk pergi lebih cepat. Bang, Yakob merasakan dampaknya. Bagian belakang mobilnya bertabrakan dengan mobil di sebelahnya. Dan itu tabrakan yang cukup parah. Yakob memukul setirnya dengan frustrasi dan keluar dari mobilnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yakob, Joyce gugup. Tapi Yakob tidak peduli. Kenapa kamu takut? Panggil saja pemiliknya. Dan kami akan membayarnya beberapa ribu. Tidak, Yakob, lihat mobilnya. Saya tidak berpikir itu Pideon. Saya pikir itu adalah Phaeton. Apa? Yakob menjadi gugup juga. Pideon biasanya hanya berharga sekitar $4.000. Tetapi Phaeton bisa dengan mudah naik hingga $20.000. Dan mobil itu memang Phaeton yang telah dihentikan produksinya. Apa sekarang? Yakob sangat ketakutan. Dia baru saja melihat sekilas Volkswagen dan tidak terlalu memperhatikannya karena Volkswagen yang lebih baik biasanya hanya berharga sekitar $5.000. Namun, mereka benar-benar lupa tentang Phaeton yang sangat diremehkan. Oh tidak, berapa banyak uang yang harus Anda bayar untuk kompensasi? Phaeton sudah tidak berbentuk, bahkan Ibu Mei pun mengkhawatirkannya. Yakob, kenapa kamu tidak segera menelepon pemiliknya dan membicarakan semuanya? Kalau tidak, Anda bisa meminta Lincoln untuk menyelesaikannya untuk Anda. Teman Yakob menyarankan. Persetan. Bung, aku memang mengetuknya. Tapi jadi apa? Siapa yang memintanya untuk parkir begitu dekat denganku? Itu hanya $20.000 Phaeton. Apakah Anda pikir saya tidak mampu membelinya? Saya hanya membeli seri 7 ini hanya untuk pergi magang. Yakob sangat marah. Tetap saja, dia memanggil pemiliknya untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah beberapa saat, seorang pria berkacamata keluar bersama seorang wanita. Mereka tampak seperti pasangan. Kau menabrak mobilku. Pria itu berkata, jauh di lubuk hati. Yakob berpikir bahwa orang ini tidak terlihat galak sama sekali. Bahkan, dia tampak seperti belum pernah melihat banyak hal di dunia. Dan Yakob merasa agak lega. Dia percaya bahwa pria ini berasal dari desa kecil dan beruntung, sehingga membeli mobil mewah hanya untuk pamer. Jika pihak lain adalah orang dewasa, dia mungkin sedikit lebih hormat, tetapi dia tidak. Apakah kamu benar-benar buta atau apa? Apakah Anda tidak melihat mobil saya di sana? Mengapa Anda memarkir mobil Anda begitu dekat dengan saya? Anda memberitahu saya. Bagaimana kita akan menyelesaikan ini? Yakob menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan ke arah pria itu sementara Joyce dan temannya yang lain juga menghampirinya. Gadis di sampingnya segera berkata, kalian jelas-jelas yang menabrak mobil kami. Anda harus memperbaikinya. Betul sekali. Kalian harus memperbaiki mobilku, kata pria itu. Maksud kamu apa? Mobilmu menghalangi milikku. Jadi mengapa aku harus memperbaiki mobil sialanmu? Yakob menendang perut pria itu dan menunjuk tepat ke hidungnya. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Beri aku alamat sialanmu.
Anak kecil. Yakob mengancam mereka. Pria itu segera memegangi perutnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Wow, Yakob, kamu keren sekali. Ibu Mei terkesan. Itu normal. Keluarga Yakob kaya dan berkuasa, kata Jais dengan bangga. Yakob menendang pria itu lagi. Sekarang lepaskan. Jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi. Atau aku akan memukulmu sampai mati. Pacar pria itu membantunya kembali ke hotel. Sangat mengesankan. Yakob, temannya terheran-heran. Itu hanya karena mobilnya lebih mahal daripada milikku. Kalau tidak, aku akan membuatnya membayar mobilku. Yakob merasa puas. Dia sudah siap untuk mengirim Alice dan yang lainnya ke hotel terlebih dahulu dan kemudian membawa mobilnya ke pusat layanan. Saat itu, sekelompok pria tiba-tiba datang dan mengepung Yakob, yang berdiri di depan memandang pria berkacamata itu dan bertanya, "Siapa yang memukulmu?" "Foray." "Itu dia." Foray menunjuk ke arah Yakob. Yakob biasanya tidak takut dengan orang seperti ini. Tapi ketika dia melihat lebih dekat pada pria di depan, dia menjadi takut. Yakob menelan ludah ketika dia bertanya, "Bukankah kamu Timothy Sen? Kita pernah bertemu sebelumnya." Timotius Sen. Semua orang yang hadir tercengang ketika mereka mendengar nama itu. Timothy Sen adalah putra Weiner Sen, dan mereka memiliki cukup banyak fasilitas hiburan di Maybury. Weiner Sen dianggap sebagai gerombolan terbesar Maybury. Grup Weiner jelas lebih ganas dibandingkan dengan grup Rie karena grup Rie memiliki pertimbangan sendiri. Tetapi grup Weiner tidak memilikinya. Mereka akan mengacaukan Anda selama mereka tidak senang dengan Anda. Mereka benar-benar tidak peduli siapa Anda. Adapun nama Timotius, semua orang telah mendengar tentang dia. Dia belajar di Maybury University dan sangat galak. Seseorang telah membuatnya gelisah beberapa waktu yang lalu. Dan dia telah membawa sekelompok orang ke rumah orang itu dan mengacaukannya. Yakob benar-benar tidak ada bandingannya dengan Timothy. Dan dia takut. Apa yang salah denganmu? Anda menabrak mobil Foray dan Anda bahkan memukulinya. Anda benar-benar gila, bro. Jangan berpikir Anda bisa lolos begitu saja. Jelaskan dirimu atau kamu tidak akan kemana-mana hari ini. Timotius mencibir. Yakob gemetar. Dia segera menamparkan dirinya sendiri dan menjelaskan. Itu hanya kesalahpahaman, Timothy. Semuanya hanya salah paham. Salah paham, oke. Karena ini adalah salah satu hotel pamanku. Ikuti aku ke salah satu kamar. Dan kita bisa menyelesaikan kesalahpahaman ini di sana. Setelah apa yang dikatakan Timotius, dua orang kuat pergi ke Yakob dan menangkapnya di bahunya. Mata 4. Apakah ada orang lain yang menyentuhmu? Timotius bertanya. Tidak, hanya dia. Timothy kemudian pergi bersama Yakob, yang sudah sangat takut akan nyawanya. Timotius ini sepertinya bukan orang baik sama sekali. Siapa dia? Tanya Ibu Mei ketakutan. Tentu saja dia bukan orang baik. Ayahnya bahkan lebih ganas. 2 tahun lalu, Timothy bahkan memaksa seorang aktris untuk berkencan dengannya jelas. Jais tahu orang seperti apa Timothy itu. Haruskah kita memanggil polisi kalau begitu? Jais. Teman Yakob khawatir. Kau gila. Kami tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Aku cukup yakin ayah Yakob akan mengetahuinya dalam waktu singkat. Jais menyalakan sebatang rokok. Geralt telah menyaksikan seluruh adegan itu. Dan dia berpikir bahwa Yakob benar-benar pantas mendapatkannya. Geralt sama sekali tidak peduli untuk menyelamatkannya setelah apa yang terjadi. Karena itu, dia berkata, "Nih, Ians, Buleni. Karena itu adalah sesuatu yang tidak dapat kami bantu. Mari kita semua duduk di hotel dulu." Baik. Ibu Mei dan Hailey setuju. Mereka semua kemudian pergi ke hotel. Tidak banyak rencana di pihak Harper untuk sore itu kecuali kunjungan ke Yorknot Mountain. Sementara itu, Jais mengantar Ibu Mei di sekitar Maybury. Ibu Hailey sangat cemburu akan hal itu. Dan dia merasa agak tidak puas dengan Harper. Akhirnya, jam 5 sore, dan Ibu Mei sudah kembali. Akan ada acara yang berlangsung di York North Village. Dan banyak superstar juga akan hadir di sana. Mei dan ibunya ingin berkunjung. Jadi Jais sudah membelikan mereka tiket. Mereka bahkan mendapat tiket VIP. Tiket VIP berarti mereka tidak perlu membayar uang tambahan setelah masuk ke dalam. Sementara itu, Harper hanya mendapat tiket biasa. Kau anak yang baik, Jais. Lihat dirimu. Kamu memberi kami tiket VIP. Mengapa Anda tidak mendapatkan tiket VIP lain untuk Ni?
Ians juga. Sekarang Harper harus membayar semua yang ada di dalamnya. Ah, aku hampir melupakannya. Saya pikir Harper akan tahu untuk mendapatkan tiket VIP. Jace tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Lagi pula apa yang hebat tentang itu? Bukankah Yakob baru saja dibawa pergi oleh sekelompok gangster dan dia bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ibu Hailey sangat marah. Tapi dia masih melawan. Yah, memang. Jace tidak sebaik itu. Tapi dia masih lebih baik daripada pacar anak perempuan orang lain. Lihatlah teman-teman yang dia bawa. Mereka di sini hanya untuk makanan gratis. Jelas, kata-kata itu untuk Geralt dan Benjamin. Geralt hanya tersenyum tanpa berkata-kata. Mereka tidak punya hal lain untuk dikatakan. Mereka akhirnya sampai di York North Mountain. Dan tempat penjualan tiket masuk telah ditetapkan. Jace, kupikir kau punya teman yang menunggu di sini. Apa kau yakin dia akan datang? Mei bertanya. Tentu saja, dia teman sekelasku di SMA. Tiket ini diberikan kepadaku olehnya. Dia seperti pemilik kedua tempat ini. Lihat, dia ada di sana. Jace menunjuk. Geralt melihat ke arah berlainan dan terkejut. Siapa orang itu? Orang itu adalah Hayward. Dia masih takut bertemu Hayward dalam perjalanan ke sini. Jika dia melihat Hayward, Lilian dan Sharon pasti ada juga. Geralt tidak benar-benar ingin melihat mereka berdua. Tetapi dia melihatnya. Dan cukup mengejutkan. Hayward dan Jace adalah teman sekelas sekolah menengah. Hei, Jace, aku sudah menunggu. Hayward menyambut mereka dengan bangga. Dia sangat percaya diri karena bagaimanapun. Dia adalah tuan rumah dari seluruh acara untuk saat ini. Ya, ada kemacetan yang cukup parah di luar. Bagaimanapun. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada pacar saya, Mei. Dan itu adalah Ibu Mei, Bu Leni. Mereka di sana adalah teman-teman Mei. Kita semua datang bersama-sama, kata Jace. Bersama dengan Hayward ada beberapa pria dan wanita muda lainnya yang juga termasuk Sharon dan Lilian. Hayward juga memperkenalkan teman-temannya kepada Jace. Ini Hayward. Dan keluarganya memiliki 3 rumah di sini, kata Jace dengan iri. Setelah perkenalan itu, Mei dan ibunya tercengang. Mereka tahu bahwa York North Mountain akan dikembangkan menjadi pusat rekreasi besar. Mereka bahkan berencana untuk memperluas kawasan wisata dan membangun lebih banyak properti di sini. Tempat ini akan menjadi tempat yang sangat populer di masa depan. Dan Hayward ini memiliki 3 properti di sini. Itu sudah cukup untuk membuatnya bertahan sepanjang hidupnya. Ibu Mei sangat terkesan. Itu cukup berlebihan. Bagaimanapun, Tuan Crawford adalah orang yang memutuskan untuk berinvestasi di tanah ini. Dia adalah pahlawan dari cerita ini. Hayward berkata dengan hormat. Bapak, Crawford, siapa Tuan Crawford ini? Saya mendengar bahwa dia menjual seluruh perusahaan. Dan sekarang, dia membangun tempat rekreasi baru. Kata Mei, sejak dia bersama Jace, dia telah membaca berita tentang orang yang kaya raya. Topik ini berhasil menarik perhatian Alice dan Jocelyn. Mereka berdua telah melihat berita sebelumnya. Dan ada banyak spekulasi di internet. Siapa Tuan Crawford ini? Mei, apakah dia benar-benar hebat? Ibu Mei sangat bersemangat. Yah, dia dulu. Namun, perusahaannya telah diberhentikan. Jadi tidak terlalu banyak lagi. Kata Mei. Hayward sedikit terdiam dalam hal ini. Jangan dengarkan rumor online. Pikirkan saja tentang uang yang diinvestasikan oleh orang ini. Crawford, dia membeli seluruh gunung seharga sekitar 6 juta. Dan dia akan memasukkan lebih banyak uang di masa depan. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Karena itu, ketika orang membicarakan rumor Tuan Crawford secara online, kami hanya bisa menggelengkan kepala. Lilian melipat tangannya dan tersenyum. Itu sangat keren. Mei terkejut. Alice menatap Geralt dengan heran. Dan itu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Alice bersyukur bahwa dia tidak pernah membuat Geralt gelisah. Jika tidak, dia tidak akan pernah memiliki satu kesempatan pun. Wah, Jace, saya tidak pernah berpikir Anda akan mengenal seseorang seperti Hayward. Anda memiliki banyak koneksi. Ibu Mei tersenyum. Baik, ayo masuk ke mobil tamasya untuk saat ini. Berapa banyak dari kita di sini? Saya pikir kita akan membutuhkan mobil yang lebih besar, kata Hayward. Dia kemudian melihat ke arah sisi Harper dan terkejut melihat Geralt. Geralt, Lilian dan Sharon juga terkejut melihatnya.
Terakhir kali mereka melihatnya adalah ketika mereka semua ditangkap karena pertarungan antara Hayward dan Murphy, dan Geralt telah ditebus. Mereka semua sangat ingin tahu siapa Geralt ini. Sharon dan Lilian sangat berharap bahwa dia bukanlah orang yang hebat. Geralt, kamu di sini. Mereka berdua sangat melunak saat menyapa Geralt. Hayward, kamu kenal dia? Tanya Jace. Ya, tapi itu cerita untuk waktu berikutnya. Biarkan aku mengambilkan kita mobil tamasya dulu, kata Hayward. Harper mengemudi pada awalnya sementara Jace duduk tepat di sebelahnya. Harper secara mengejutkan pandai mengendarai mobil semacam ini meskipun dia belum pernah mengemudi sebelumnya. Ibu Mei mengejeknya, sama seperti kepribadiannya, sangat bisa diandalkan, kata salah satu gadis itu. Jace tidak terlalu senang ketika mendengar kata-kata itu. Kau bodoh atau apa? Bung. Anda harus berbelok ke sisi kiri. Jauh lebih menyenangkan di sisi kiri. Jace memarahinya karena cemburu. Dan Harper hanya diam. Berkendara lebih cepat. Bung. Biarkan saya melakukannya jika Anda tidak bisa. Dasar bodoh. Jace terus mempermalukannya. Harper sudah cukup untuk menerima hari itu. Dia menjadi sangat marah saat ini dan menginjak pedal gas dengan sangat keras. Dia hampir menabrak seorang gadis kecil yang memegang balon saat dia mengejar anjing kecilnya. Pemain Harpa, hati-hati, teriak Hailey. Sayangnya, sudah terlambat bagi Harper untuk menghentikan mobilnya. Dia membelokkan mobil ke samping, dan mobil itu lepas kendali. Mobil tamasya itu menggores mobil yang diparkir tepat di pinggir jalan, dan mobil tamasya itu hancur. Mobil itu menabrak batu besar sebelum akhirnya berhenti. Ah! Orang-orang yang lewat berteriak, termasuk gadis-gadis di dalam mobil. Harper tahu dia dalam masalah besar. Salah satu pejalan kaki berteriak, lihat orang ini, Bung. Dia menabrak 7 Ferrari dalam satu tembakan. Harper dan kelompoknya kaget dan ketakutan. Mereka semua tercengang ketika melihat mobil-mobil yang telah ditabrak oleh Harper. Semuanya adalah Ferrari. Dan biaya rata-rata setiap mobil adalah $400.000. Bagian terburuknya adalah semua mobil rusak berat, dan beberapa lampu depan bahkan jatuh. Ya Tuhan, pemuda ini gila. 7 Ferrari. Bung, itu akan menelan biaya setidaknya beberapa ratus ribu. Ada semakin banyak orang di sekitar mereka. Tidak hanya Hailey dan ibunya yang kaget, bahkan Ibu Mei juga khawatir. Ini lebih buruk daripada kejadian di sore hari di mana Yakob hanya menabrak satu mobil. Harper, di sisi lain, telah mengacaukan 7 mobil. Minggir, minggir sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan. Novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.